Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada waktu saya membuat video ini pada pagi hari, subuh, menjelang subuh para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan membahas 3 hal penting. Dan 3 hal itu semuanya sepakat adalah perbuatan yang sangat penting bagi diri manusia dan semua makhluk Allah Ta'ala. Akan tapi 3 hal penting ini akan bertepuk sebelah tangan atau tidak berguna jika tidak melakukan 3 hal lainnya. Jadi ada jodohnya, ada gandengannya. Yang pertama, tentu kita sama sepakat bahwa kita ini cinta sekali kepada Allah. Hubbullah. Namanya makhluk ciptaan Allah sangat tergantung kepada Allah. Siapa yang menentukan kita nanti berhak bahagia di dunia dan di akhirat? Tentunya Allah Ta'ala. Karena beliau yang memiliki apapun yang ada di dunia ini dan yang memiliki akhirat. Oleh karena itu wajar kalau kita cinta sekali kepada Allah Ta'ala. Akan tapi para pemirsa, cinta kita ini bisa bertepuk sebelah tangan jika tidak melakukan hal lain. Cinta ini bisa bertepuk sebelah tangan jika kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah sangat cinta sekali kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah sangat cinta kepada Nabi. Sampai-sampai para pemirsa, Allah telah mengatakan di dalam surat Ad-Duha, "Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul lakal minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fadardo." Ingat Nabi Muhammad, aku akan memberikan apapun sampai engkau ridho. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi jika kita tidak dapat cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mencintai Nabi Muhammad, maka kita tidak dapat cintanya Allah Ta'ala. Cinta kepada Nabi Muhammad tentunya kita harus meniru sunnah-sunnahnya. Nabi senang kalau kita meniru sunnah-sunnahnya. Jika kita tidak cinta kepada Allah, Nabi Muhammad, katakan kita tekun ibadah untuk mencari cintanya Allah. Sholat, kita sholat subuh. Setelah subuh kita sholat lagi. Padahal Nabi tidak senang terhadap hal itu. Atau setelah asar kita sholat, maka ibadah kita termasuk perbuatan makruh yang dilarang oleh agama kita. Tentunya juga Allah juga melarangnya para pemirsa yang dirahmati Allah. Banyak amalan-amalan kebaikan, tapi Nabi tidak ridho, tidak cinta, tidak senang. Tapi jika kita amalkan, maka kita tidak dapat cintanya Allah Ta'ala. Contoh gambaran konkretnya, Allah selalu berselawat, malaikat pun berselawat. Tapi jika kita jarang berselawat, artinya selawat adalah mendoakan Nabi Muhammad, maka doa kita pun tidak dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu ketika sholat pun, sholat adalah intinya adalah doa. Jika tanpa selawat, sholat pun tidak diterima para pemirsa yang dirahmati Allah. Tips ketika kita berdoa adalah mendoakan orang lain. Kita jika berdoa mendoakan orang lain, maka malaikat di seluruh antero jagat ini juga mendoakan kita.
wa anta dzalik. Itu jawabannya malaikat terhadap doanya kepada kita. Jika kita melihat tetangga kita kekurangan rezeki, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita orang itu banyak. Jika orang teman kita terkena musibah, kita doakan semoga dia selesai menjalani musibah itu, menyelesaikannya dengan baik. Jika kita melihat teman kita berdoa menginginkan sesuatu, kita juga mendoakan semoga harapannya tercapai. Akan tapi itu terjadi jarang terjadi para pemirsa. Jarang kita mendoakan semoga konjoku iku sugih, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Jarang terjadi pada diri kita. Yang sering adalah semoga anak saya berhasil, semoga saya mendapatkan rezeki, semoga saya dapatkan ridho, semoga sakinah, mawaddah, warahmah keluarga saya. Jarang sekali kita mendoakan orang lain. Padahal tips untuk doa itu dikabulkan, kita mendoakan orang lain. Nah, jika kita mendoakan orang lain para pemirsa, maka yang kita dapatkan adalah malaikat seantero jagat ini mendoakan wa anta dzalik, dan engkau juga sama saya doakan. Itu doa. Kita mungkin banyak dosa Bapak pemirsa, minta A, B, dan C, mungkin minta hajat kita dikabulkan, mungkin Allah masih memikirkannya. Akan tapi malaikat, para pemirsa, mereka adalah maksum, tidak pernah melakukan dosa. Tentunya doanya didengarkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu tips untuk mendapatkan doa kita mustajabah para pemirsa, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita harus mendoakan orang lain. Apalagi para pemirsa, jika kita mendoakan Nabi Muhammad, maka semua malaikat di seantero jagat raya ini yang ada di Quran juga mengatakan malaikat juga bersolawat. Maka jika kita mendoakan Nabi Muhammad dengan bersalawat, selawat yang ringan saja, selawat Jibril, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang paling ringkas aja itu, maka seluruh malaikat mendoakan kita 10 kali sama, wa anta dzalik, wa anta dzalik, wa anta dzalik. Itu yang dikatakan malaikat kepada Allah Ta'ala, yang didoakan malaikat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa, marilah kita sering-sering melakukan sholawat, karena sholawat itu tidak ada syarat khusus. Keadaan apapun kita, keadaan junub pun kita bersolat tetap dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Keadaan apapun kita, jika kita membaca sholawat, maka akan dicatat oleh Allah Ta'ala dan diamini oleh Allah Ta'ala, dan tentu saja dikabulkan Allah Ta'ala. Kita paham, kita ini keinginan besar, tapi akal kita tidak sepaham dengan kondisi kita. Kadang-kadang kita doa itu terlalu berlebihan, karena Allah waqafa ala ilmillah. Kita cukupkan ilmunya Allah. Allah itu paham kemampuan kita, kemauan kita, hajat kita itu tahu Allah Ta'ala itu. Jika kita minta A dan B, tentu Allah tahu. Allah itu jika kita sering bersolawat, maka keati jauh pun Allah itu akan memberi para pemirsa. Itulah tips jika ingin cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka kita harus juga mencintai Nabi Muhammad, yaitu dengan sering bersolawat kepada Nabi Muhammad dan sering meniru amalan-amalan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus mengaji, menuntut ilmu sebanyak mungkin agar ibadah kita benar para pemirsa yang dirahmati Allah. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Yang kedua para pemirsa, kita mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah para pemirsa. Ridho Allah itu tidak kita dapatkan para pemirsa jika kita tidak mendapatkan ridho kedua orang tua kita.
Jadi kita bisa melihat mudah orang yang dapat ridho dari Allah itu bagaimana para pemirsa, yaitu orang yang dia itu diridhoi orang tuanya. Jika orang tuanya tersenyum padanya, bahagia terhadapnya, maka dia ada gambaran konkret mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memposisikan orang tua nomor 2. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku ibadahlah kepadamu dengan maksimal dan berbaktilah kepada orang tua. Allah Ta'ala memposisikan orang tua nomor 2 setelah Allah Ta'ala. Jadi orang tua kita, orang tua kandung kita itu posisinya nomor 2 para pemirsa, setelah kita taat kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita itu mempunyai orang tua kandung dan juga orang tua ketika kita bertemu besar, yaitu siapa? Orang tua mertua kita. Itu adalah orang tua kita, sama posisinya dengan orang tua. Tak kira kita berakad qabiltu nikah wa tazwida, ketika saya menerima nikahnya, orang tua mengatakan seperti itu, berarti dia juga orang tua kita para pemirsa. Bahkan para pemirsa, agama kita mengatakan bahwa tak kala jika istri kita meninggal, orang tua mertua kita tetap orang tua kita. Mengapa? Karena jika kita wudhu bersalaman, wudhu kita tidak batal. Jadi abadi sifatnya. Meskipun istri kita sudah tidak ada, orang tua atau ibunya, bapaknya orang tua kita itu adalah orang tua kita para pemirsa. Karena di akad tali silaturahmi itu sudah diikat oleh Allah. Kita tidak bisa menentukan aku wong tuane iki gak iso, karena itu ikatan dari Allah Ta'ala. Tali silaturahmi itu ikatan dari Allah. Kita mempunyai orang tua A, tentunya kita mempunyai adik B, C, dan D. Kita tidak bisa milih. Memang terkadang berat para pemirsa. Terkadang berat. Kita mungkin dengan teman sebangku naik bis itu ngomong akrab, bahkan seperti dulur plek. Tapi terkadang dengan saudara kita sulit sekali untuk akur. Memang itu ibadah para pemirsa, maka itu sulit. Begitu juga sholat. Kenapa berat? Karena itu ibadah para pemirsa. Sholat, puasa itu berat, tapi itu mendapatkan pahala dan diridhoi Allah Ta'ala. Karena itu memang ibadah berat. Maka apa tipsnya supaya kita baik dengan orang tua? Nurut, mencari ridhonya orang tua. Kita nurut kepada orang tua. Kalau dengan dulur, dengan saudara kita tipsnya adalah mengalah. Nggak apa-apa lah, 1 meter, 2 meter kita ikhlaskan haknya kita kepada keluarga kita. Karena itu adalah tali silaturahmi yang mengikat adalah Allah Ta'ala. Oke para pemirsa, semoga kita dapat ridha Allah dengan cara mendapatkan ridho dari orang tua. Mari kita perbaiki ibadah kita dengan selalu ridho kepada Allah dan mendapatkan ikhlasnya orang tua. Karena itu adalah syarat. Mudah saja orang yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala untuk mencarinya itu, yaitu orang yang tak kalah orang tuanya tersenyum pada kita. Itulah orang yang diridhoi Allah. Gambaran-gambaran orang yang diridhoi Allah. Yang ketiga para pemirsa, kita selalu ibadah, tekun menjalankan sholat, cinta terhadap sholat kepada Allah. Tapi sholat kita itu bisa bertepuk sebelah tangan para pemirsa. Sekhusyuk apapun, sepinter apapun kita menentukan sholat, jika kita tidak mengerti mengenai zakat, Allah Ta'ala selalu menggantikan perintah sholat itu dengan perintah zakat di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu para pemirsa,
marilah kita juga jika ingin mendapatkan diterima sholat kita, tentu kita harus tahu ilmunya zakat. Jika tidak zakat, maka tidak diterima sholat kita, para pemirsa. Bahkan para pemirsa, banyak orang yang salah paham, menganggap zakat itu adalah sodako. Dia mengadakan syukuran, memberikan berkarung-karung makanan, berbarang-barang souvenir jutaan yang didapat dikeluarkan. Tapi itu sodako, pemirsa. Kita nggak melakukan itu tidak apa-apa. Hukumnya adalah sunnah, para pemirsa. Karena zakat ini yang diberikan khusus. Kita berzakat kepada fakir miskin belum tentu dibenarkan oleh Allah Ta'ala jika fakir miskin itu kaya. Jika kita memasukkan kekayaan kita kepada fakir miskin ke yayasan yatim piatu, belum tentu diterima karena itu bukan tempatnya. Asnaf 7 golongan yang ditandai oleh Allah itu ya harus yang kita beri, bukan pilihan kita. Tontok dulur kini dikei tak sodakonan, koncoku sodakonan, tapi pada fakir miskin tidak diberikan. Jadi jika milik saudara kita, teman kita atau fakir miskin, pilih yang asnaf itu 7 golongan yang ditunjuk oleh Allah itu, termasuk yaitu fakir dan miskin. Itu harus kita utamakan. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga 3 amalan itu bisa kita lanjutkan dengan 3 amalan yang diperintahkan lainnya, yang menjadikan amalan kita itu yang penting-penting tersebut bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dan sholat kita diterima jika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat ridhonya orang tua, dan kita di samping sholat kita juga berzakat, menunaikan ibadah zakat, karena itu adalah satu paket. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, dan sholat kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.